Pemirsa, pasti udah tahu banget nih gimana kekuatannya jari jemari warganet plus 62 di media sosial. Saking seringnya buat kisruh, sampai-sampai di tahun 2020 lalu, Indonesia menyabet gelar warganet paling tak sopan se-Asia Tenggara berdasarkan survei Digital Civility Index Microsoft. Survei tersebut meninjau 21 resiko daring di internet yang terbagi dalam 4 kategori, yakni seksual, perilaku, reputasi, dan pribadi. Dan di dalam interaksi daring, responden merasa ada 3 resiko besar, yakni hoax dan penipuan, ujaran kebencian, serta diskriminasi. Ironisnya, paling banyak pelakunya adalah usia dewasa dengan persentase 83%. Waduh. Nah, baru juga ada survei, langsung terbukti kebenarannya. Gara-gara ngeluarin hasil survei tersebut, akun Instagram Microsoft langsung digeruduk warganet plus 62 hingga akhirnya menutup kolom komentarnya. Ragam komentar pun bermunculan. Salah satunya ada yang menggelitik, katanya sih Microsoft pengen pansos ke netizen Indonesia. Waduh, nggak salah nih. Tanpa pansos, kalian kan juga pemakai Microsoft. Bahkan masih ada yang bajakan. Hayo ngaku. Belum selesai sampai di situ, ada lagi ganasnya warga plus 62 di dunia maya yang bahkan sampai menjadi pemberitaan di luar negeri. Pemberitaan tentang hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau akrab dipanggil Eril, putra Ridwan Kamil, membuat kaget seluruh rakyat Indonesia. Di balik rasa sedih dan harap-harap nasib Eril, warganet plus 62 justru membuat ulah di dunia maya. Entah apa yang ada di pikiran, mereka berbondong-bondong memberikan ulasan bintang 1 pada pencarian Sungai Are di Google. Beragam komentar absurd warganet plus 62 pun bertebaran di dunia maya. Kelakuan warganet tersebut sampai menjadi pemberitaan di Swiss yang menyebutkan tentang warga Indonesia menggunakan fitur di Google untuk memberikan bintang 1 imbas hilangnya Eril hingga dari 4,8 menjadi 4,1. Namun beruntung berkat kekuatan warganet yang masih memiliki akal dan pikiran sehat, ulasan-ulasan tersebut dihapus satu persatu hingga kini sudah menjadi 4,6. Di tahun 2021, skuad bulu tangkis Indonesia gagal berlaga di ajang All England. Hal tersebut lantaran para pemain harus menjalani isolasi selama 10 hari setelah seorang penumpangnya satu pesawat dengan tim Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Kekecewaan seluruh warga Indonesia akhirnya berbuntut di media sosial. Akun BWF Official langsung digeruduk warganet plus 62 yang menumpahkan kemarahannya. Dari sekian banyak komentar, ada satu yang menggelitik karena akun BWF menulis keterangan dengan bahasa Indonesia. Salah satu warganet Indonesia merasa diremehkan karena merasa dianggap nggak ngerti bahasa Inggris. Paling parah, ada yang sampai mengancam akan membunuh dan mengirimkan teroris jika mereka tidak membuat video resmi permintaan maaf. Gak cuma akun BWF Official, akun All England juga menjadi sasaran warganet hingga akunnya sempat menghilang. Gak kaleng-kaleng emang warganet Indonesia kalau udah ngamuk. Tapi ingat ya pemirsa, selalu jaga kesopanan di media sosial. Masuk akal dari kelakuan warganet plus 62 ya di kasus ini pemirsa. Gimana enggak, Rimar Martin, seorang tiktokers asal Filipina, dirundung hingga akunnya menghilang. Ini terjadi hanya karena banyak laki-laki yang mengidolai Rimar sehingga para wanita tak terima. Bahkan banyak wanita yang merasa hubungannya dengan sang kekasih menjadi rusak dan kandas karena Rimar. Ajaibnya tak sedikit dari mereka yang sampai merasa dendam dan ada yang bilang dunia berpihak kepada yang cantik. Haduh mbak-mbak semuanya, ingat ya, Rimar tuh gak kenal siapa kalian. Jadi kenapa harus marah ke dia? Kalau putus sama pacar, ya bukan salah Rimar dong. Tapi mungkin hubungan kalian yang memang sudah gak sehat.
Insiden keributan di laga Indonesia versus Thailand pada SEA Games lalu berbuntut panjang di media sosial. Akun Instagram Timnas Thailand ramai digeruduk warganet Indonesia yang menumpahkan kekesalannya usai tim kesayangannya kalah dan menganggap banyak pemain Thailand yang berbuat curang. Salah satunya aksi back tim Thailand Jonathan Khamdi yang dianggap sengaja memancing emosi para pemain Indonesia. Dan puncaknya, Jonathan Khamdi dianggap terlibat atas keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Imbas dari kejadian tersebut, akun Jonathan Khamdi diserang warganet Indonesia hingga sempat menghilang. Ia pun menuliskan permohonan maaf di akun Instagramnya yang gak lama kemudian hilang karena direport warga plus 62. Gimana? Udah terbukti ya nih survei dari Microsoft? Gak cuma di dunia maya aja yang kadang bikin geram. Kelakuan warga plus 62 yang kebelet viral juga sering di luar akal. Kejadian berikut tidak pantas untuk ditiru ya. Bukannya menjaga kebersihan, dua wanita ini justru nekat membuang sampah ke sungai dan sengaja merekamnya untuk kemudian secara sadar mengunggahnya ke media sosial. Tapi usai videonya viral, akun tersebut hilang mbak ditelan bumi. Hade mbak, demi konten kok gini amat sih. Ntar kalau banjir dan disalahin pemerintah lagi. Ditunggu ya video permintaan maafnya. Seolah tak kapok berurusan dengan hukum, Ken Wilboy kembali berulah dengan membuat konten sedang main trading dan di sampingnya ada gambar Sungai Are. Isinya, ia sedang jaga lilin untuk mendapatkan uang agar bisa pergi ke Swiss mencari Ariel. Kok? Lagi ngapain kok? Ini lagi jaga lilin buat nyari ongkos mau selamatin anaknya Pak Ridwan Kamil di Swiss. Udah ya, gue jaga lilin dulu. Kadung viral dan menuai kecaman, ia lalu membuat video permintaan maaf yang isinya sih bilang tidak ada niat untuk jadi lelucon. Coba menurut pemirsa gimana? Sepertinya sih dia nggak kapok ya memakai baju orange. Di video ini saya ingin klarifikasi tentang konten yang saya buat beberapa jam yang lalu yang membahas tentang anaknya Pak Ridwan Kamil. Konten tersebut saya buat tidak ada niat untuk menjadi bahan lelucon sama sekali. Ya, tidak ada niat untuk menjadi bahan bercanda. Pemirsa, video seperti ini tidak patut untuk ditiru ya. Alih-alih iseng bikin konten, remaja dalam rekaman video berikut justru membuat tutorial cara cepat kesurupan. Bisa-bisanya tengah malam dia ke kuburan lalu joget-joget di atas salah satu makam. Miris ya kelakuan anak muda zaman sekarang, makin bikin kita mengelus dada. Yuk adik-adik, bisa yuk bikin konten yang lebih bermanfaat. Bak dua mata pisau, sosial media juga bisa memiliki banyak manfaat jika digunakan secara tepat. Beberapa orang berikut justru terbantu dengan adanya sosial media zaman now. Warga TikTok yang mengikuti akun Cici Chania ini pasti udah gak asing lagi sama si gemoy Pororo. Kucing tersebut benar-benar membantu pemiliknya untuk berjualan pernak-pernik kucing sehari-hari. Tapi tiba-tiba si pemilik membuat video yang memberitakan jika Pororo hilang. Kabar tersebut bahkan menjadi trending topik di Twitter. Pororo hilang. Teman-teman yang khusus daerah Bandung bantu cari ya, bisa kalau ketemu Pororo tolong hubungi aku secepatnya. Kehilangnya itu di daerah Margahayu atau enggak Rancabolang. Jalan lebih tepatnya jalan Jupiter ya. Setelah mengadu di media sosial, satu hari kemudian Pororo ditemukan. Entah bagaimana caranya, Pororo ditemukan berada di sebuah bangunan pabrik. Setelah bergotong royong, akhirnya Pororo berhasil dievakuasi dan kembali pada si pemilik. Pororo, benar-benar bikin heboh dunia persosmedan. Pemirsa masih inget nggak sama pemuda yang bangunin sahur pakai mic musola dengan lagu dari film Attack on Titan?
ia juga berpakaian sesuai karakter pasukan militer di anime tersebut. Berkat viral dengan lebih dari 24 juta kali ditonton, Didan akhirnya bisa kuliah gratis karena ternyata di kampusnya ada program beasiswa bagi influencer muda atau para YouTuber, selebgram, serta TikToker. Wah, yang kayak gini patut diapresiasi ya pemirsa, bikin konten bermanfaat, hasilnya pun mantap. Kisah haru datang dari pemilik akun Adrian Mardiansyah. Setelah perpisahan kedua orang tuanya, Adrian dibawa pergi sang ayah sejak usia 4 tahun dan dilarang bertemu sang ibunda hingga 16 tahun lamanya. Rindu dengan sosok ibu, Adrian pun mencari tahu keberadaan ibunya melalui sosial media. Kabar baik pun datang. Tantenya yang melihat unggahan tersebut langsung memberitahukan alamat ibunya kepada keponakannya. Rasa haru tak terbendung lagi hingga membuat nangis siapapun yang menonton. Ian mengaku meski sang ayah menyayanginya, namun dia merasa ada yang kurang karena tidak bisa memeluk ibunda. Ada warganet yang mengira itu settingan, namun dia langsung membuat video bantahan berupa testimoni dari tantenya. Ini benar-benar nyata, emang benar-benar ini dia diambil bapaknya sejak umur 4 tahun. Dia lagi main di rumah saya. Terus nggak lama lagi sorenya dia lewat belakang bawa koper, bawa tas besar, lewat pergi begitu aja, nggak pamitan, nggak apa. Sampai ya ketemu yang di Info Depok ini, baru ketemu. Tuh guys, jadi itu tuh nggak settingan. Tuh pemirsa, jangan negatif thinking duluan ya. Duh, jadi ikutan nangis nih.